Hai guys, balik lagi di YouTube Adonisius, YouTube-nya para pencinta misteri dan konspirasi. Balik lagi bersama kita, gue Adonisius dan Jenny. Oke, jadi pada kesempatan kali ini dan di konten kali ini kita bakal ngebahas tentang apa, Jen? Kontroversi Olimpiade Paris 2024. Wah, oke. Sampai kapan sih itu? Itu kemarin mulainya di 26 Juli dan nanti akan tutup di 8 September. Berarti masih jalan dong? Masih, sekarang masih berjalan. Cuman kan pembukanya itu sudah kontroversi ya. Iya, banyak konspirasi ya katanya. Itu Iya. apa aja, Jen? Itu yang menarik perhatian aku sih ada 3 ya. Satu itu tentang perjamuan Kudus. yang dianggap perjamuan kudus. Itu. Nah, yang kedua itu tentang acara musik yang ditampilkannya itu Ratu Mary Antoinette dengan kondisi kepalanya terpenggal. Oke. Gitu. Yang ketiga itu tentang patung Liberty. Yang patung Liberty kan menjadi simbolnya Amerika gitu. Nah, yang bingung itu Prancis sama Amerika kan fans-fans saja. Tapi di acara itu di Paris, patung Liberty yang dipercaya itu mirip patung Liberty itu dipukul simbolnya. Patung itu dipukul dan mukanya itu ditembak peluru. Dipukul bagian kepala lagi. Jadi banyak mengecam kayak mereka menunjukkan anti Amerika. Kayak gitu. Nah, dari 3 itu nanti setelah kita nanti ke Adam bahas, kita bakal penasaran gitu. Apa maksud tujuan orang bikin konsep itu? Gitu. Apa isi memorinya tuh apa gitu. Mulai dari Konseptor dulu kali ya. iya, konseptor dulu ya. Kita mulai dari konseptor ya. Mungkin kita bakal ngecek dari apa? Kita bakal scanning memori dulu, baru mungkin habis dari scanning memori kita astral frekuensi. Oke. Gitu. Jadi kita pengen cari tahu apa ya informasi yang ada di si konseptornya ini. Gitu. Berarti kita keadaan scan memorinya konseptor ini. Oke, kita sekarang ke Thomas Joly ya, si konseptor. Oke, coba gue perhatiin dulu ya. Oke. Jadi kalau gue rasa acara ini nih memang juga di apa kita ngomongnya? Didalangi juga sama elit global sebenarnya. Iya, sama elit global. Nah, tapi kok bisa so agresif dan so transparan ini, ya nggak sih? Itu bahkan Presiden Prancis saja ngasih sambutan loh di situ. Kok Presiden dan semua staf pemerintah tuh nggak menilai ini nih menghina gitu loh, atau apapun, karena nggak berhubungan kan antara Olimpiade sama pembukaannya. Kan gak ada hubungannya kan? Iya, maksudnya kontroversi yang terjadi itu ya? Iya, gak ada hubungannya kan? Nah, jadi gue harus ceritain dulu sebenarnya, Jen. Jadi kita ini kan kadang tuh kan ada sebuah organisasi para peneliti yang kadang sebutkan El Warrior ini kan. Nah, dari penelitian kita sebenarnya akhirnya kadang menemukan ada sebuah klan yang memang yang di luar dari kita ngomong apa ya, berketuhanan secara semestinya kita ngomong. Ada aliran sesat. Ada klan yang mungkin bisa dibilang aliran yang nggak sepaham dengan kita, atau aliran sesat, atau aliran yang nggak berketuhanan yang tapi agak lain berketuhanannya gitu loh. Nah, pas kadang cari tahu di semua kitab suci juga, ternyata klan ini nih ada totalnya. Ada total warganya atau anggotanya tuh ada kita ngomong ada jumlahnya. Berarti ada yang pergi sensus penduduknya dong. Cakep, bener banget. Jadi klan si elit global ini memang ada tingkatannya, tingkatan atas, tengah, bawah tuh emang ada. Cuman si klan elit ini nih
berjumlah 666 orang rupanya, dan nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Oh. Dan dia memang sesuai yang lo sampaikan, pas kita teliti memang tersensus. Gue dulu pikir kenapa gue memang udah tahu lama bahwa ada musuh yang sebenar-benarnya, dan gue ngerasa gue ditakdirkan untuk menandingi mereka lah. Tapi berproses ya, nggak mungkin langsung bisa nanding mereka. Kondisinya sekarang ini ibaratnya gue nih semut ngelawan Gajah. bukan gajah, harimau. Ya dong. Kalau gajah udah pasti menang semut ya. Menang semut, lawan harimau gitu kan. Nah, tuh pilihan cuma dua. Si semutnya jadi harimau, berevolusi jadi harimau, itu bisa mungkin. Atau si semutnya berjumlah banyak. Nah, yang pada akhirnya menurut tugas yang dikasih ke gua adalah semutnya diperbanyak ternyata. Jadi gua tuh sebagai petugas Tuhan kan dapat tugas-tugas. Nah, tugas-tugas itu gua dapat dari intuisi universe gitu. Intuisi universe, gua harus disuruh bikin ini, disuruh bikin itu, terus perbanyak udah. Jadi El Warrior itu gue buat berdasarkan kepentingan gue, keinginan gue, enggak, jauh sekali. Tapi gue buat berdasarkan sebagai alatnya Tuhan lah. Di situ, jadi alat Tuhan atau universe ini untuk menandingi si elit ini, yang pergerakannya dan proyek-proyeknya yang masif, baik itu dari semua aspek loh, keuangan, politik, makanan, apapun itulah. Semua sistem-sistem di dunia ini tuh yang bikin mereka. Elit global ini yang bikin sistem. Cuman kayak gini Kak Adam, aku jadi tiba-tiba penasaran. Tadi Kak Adam bilang elit global ini menguasai dunia. Iya. Gitu. Termasuk setiap ada momen-momen besar dia akan ikut di dalam itu. Dia lebih ke kondisinya tuh memberikan eksistensi mereka sih. Bahwa kuasa mereka tuh ada. Jadi event itu jadi salah satu show up tentang eksistensi mereka. Oke, jadi maksudnya Kak Adam di Olimpiade 2024 di Paris itu kan acara besar sekali, acara dunia. Dan semua mata ke sana dong. Iya. Jadi elit global ini mau menunjukkan ke dunia bahwa kita ada. Oh. Aku kira elit global itu lebih ke main diam aja gitu loh. No, mereka bergerak. Tapi dia mau orang tahu aku ada gitu ya. Yeah. Nah, mereka ini mau orang tahu dia ada itu untuk negara, pejabat negara. Semua untuk dunia. Bukan hanya pejabat negara yang hebat-hebat aja. Bukan, untuk semua khalayak. Cuman pada akhirnya karena balik lagi kepercayaan dan tidak ada pembuktian jelas, pada akhirnya menjadi sebuah konspirasi doang. Padahal mereka tuh ada. Oh, jadi dia memang sengaja mengacaukan dunia gitu ya? Memberikan kayak kode-kode aja atau simbol-simbol aja, padahal mereka tuh ada. Bukan hanya di situ kan, kadang-kadang di film-film, di musik-musik kan ada nih. Biasanya di sebuah yang pentas-pentas musik tuh biasanya ada tuh dia. Nah, kalau dia di kondisi ada dia, berarti dia pendananya. Oh. Lah berarti Olimpiade kalau ada dia, dia ada keluar dana dong. Iyalah. Nah, dan yang lo harus tahu, gue pikir selama ini musuh gue itu cuma berjumlah 50 orang. Dulu gue mikir kayak gitu. 50 orang, dikit lah. Ternyata totalnya 666 orang. Nah, 666 orang ini ada sebenarnya datanya di Kitab Wahyu. Cuman orang berpikir malah, itu kerajaan Nero. Sebenarnya enggak. Di kitab itu dijelaskan tentang tentang dua binatang. Sedangkan kalau kita menjurus satu keraja yang jahat atau zolim doang, harusnya satu binatang doang. Cuma di kitab Wahyu itu ada dua binatang. Jadi sebenarnya kalau kita baca dengan cermatnya, sebenarnya gue tahu maksud dari kitab Wahyu itu, cuma gue nggak bisa jelasin di sini. Ngerti kan?
di situ. Seolah-olah ada perspektif. Ini kan perspektif, semua kan perspektif. Nah, perspektif yang meneliti bukan si 666 ini bukan angka setan. Cuman dia tuh menjelaskan tentang raja yang zolim. Gitu. Cuman ini ada dua binatang. Ngerti kan? Ini ada dua binatang. Per kalimat tuh ada isinya semua tuh per kalimat. Nah, bagi orang yang nggak peka susah. Nah, kalau gue ngerti dan meneliti kan, gue peka banget di situ. Yang dia maksud siapa dua binatang ini gue tahu. Cuman kita akan bahas di lain konten. Oke. Gitu. Tapi yang lo harus pahami dari sekarang, jumlah elit global itu 666 dan memang tersensus. Tapi kalau ada yang pengen ikut gimana dong? Nggak bisa masuk lagi dong? Nggak bisa masuk sembarangan kecuali jalur pernikahan atau jalur yang memang terdidik. Ada dua jalur bisa masuk ke sini. Oh, mau tersesat pun nggak bisa, mau jadi... Nggak bisa, karena ini adalah inti. Ibaratnya bayarannya lo masuk memang secara keduniawian lo oke. Tapi secara spiritual lo kacau. Keluar dari situ lo kacau. Makanya banyak artis-artis keluar dari situ tuh kacau. Di sini nih ada banyak, ada pembisnis, ada orang-orang entertainment, ada orang-orang politik, ada orang-orang pembisnis, ada pemerintah, ada militer, ada ilmuwan, ada di sini semua, ada seniman, ada di sini semua. Jadi wajar dia menguasai dunia karena dia tersebar di seluruh dunia dan di semua negara. Indonesia ada? Ada. Satu kebanggaan atau bukan sih kalau Indonesia ada elit global? Ya, itu udah memang sistemnya begitu. Karena kan dia kan cuma 6666 dan Indonesia ada di dalam gitu. 666 ini banyak, Jen. Tapi kalau dibandingin dengan jumlah penduduk di satu dunia kan cuman... Iya, 666 orang ini belum lagi cecunguk-cecunguknya. Oh, itu keluarga inti ya, belum lagi hamba-hambanya ya. Nah, belum lagi budaknya, beda lagi nih. Ini kita ngomong 666 ini inti, ya, keluarga inti. Bisa masuk ke sini dengan dua jalur, yang gue baru ketahui ya. Satu jalur pernikahan, kedua jalur edukasi. Jadi lu dari kecil dididik sama mereka, dipelihara sama mereka. Jadilah lu bagian dari mereka. Contohnya kita sebut aja si Pak Bidin. Pak Bidin ini jalur adopsi. Dari kecil dong? Dari kecil. Tapi kenapa dia baru jadi presiden? Dari kecil bukan dari bayi ya. Dari mungkin ya secara pencarian dia ketemu dan cocok, ngerti nggak sih? Udah ke brainwash lah segala macam. Itu bisa. Pokoknya total habis 66 orang, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Makanya ada kondisi, mereka juga ada kondisi apa ya? Hubungan sejenis lah, incest memang ada. Oh. Jadi maksudnya keluarga dan keluarga gitu ya? Ya, dan belum lagi cecunguk-cecunguknya yang siap mati. Oh. Nah, ini di luar dari 666. Bisa masuk, bisa enggak harusnya. Ada dua. Berdasarkan sejarah yang gue perhatiin, ada yang enggak dari bagian itu, ada yang iya. Di situ. Jadi, aku jadi penasaran nih. Dengan Olimpiade 2024 yang Kak Adam scan itu ada hubungannya dengan elit global? Ya tentu. Negaranya, kepala negaranya, atau si direktur yang bertanggung jawab, si konseptor ya berarti ya? Nah, si Thomas Dolly ini. Konseptor dia itu udah bagian. Oh, konseptor itu udah pasti ada bagian dari keluarga inti ya? Dia masuk jadi gini, kita pada akhirnya si El Warrior itu pada akhirnya membuat list 666 orang ini, baik dari politikus, pebisnis, sama orang-orang yang kerja di entertain. Di situ. Cuman memang belum nyampe 666 orang. Masih banyak yang harus kita cuman kasih tahu, yang harus kita cari tahu. Dan dalam dunia bisnis, semua bisnis perusahaan besar itu nginduk ke dua perusahaan doang, dan dua perusahaan ini memang juga itu milik mereka, karena dua perusahaan ini nih orang nggak tahu pemiliknya siapa. Dua perusahaan besar di dunia ini nggak ada yang tahu
pemiliknya siapa nggak ada yang tahu. Kita ngomong ada minuman yang terkenal, si Bakla, si Buah, terus banyak lah. Oke. Masuk brand-brand di Indonesia juga ada andil invest mereka, ada invest mereka secara data yang kita cari ya di internet itu ada invest mereka juga berapa persen. Jadi kita kan ada divisi teknologi. Nah dia mencari bahwa berapa brand-brand di Indo juga dapat invest dari mereka. Oke, jadi bahkan pengetahuan kita aja udah ya disampaikan ke kita pun cuman banyak kurangnya. pengetahuan dan disampaikan kita kurang. Maksudnya pengetahuan apa? Ada pengetahuan yang memang diremnya nggak disampaikan ke kita. Jadi cuman kayak itu kita dikasih pengetahuan sebatasnya aja. Biar kita tidak pinter gitu ya. Nah, cakep. Jadi si sang konseptor ini udah pasti. Udah pasti. Tapi gak mungkin dong kalau dia cuma bagian dari orang yang mengkonsep acaranya seperti ini Ya, tanpa ada dia yang juga ACC, dibantu. gitu kan? Nah, jadi pas gue scanning tadi barusan sambil lu ngobrol sama lu, gue dia tuh dapat sebuah surat. Di tempat kerjanya ya. Di tempat kerjanya dia dapat surat. Nah, surat itu surat perintah. Nah, setelah dia baca, ada memori, ada gambaran memori, dia ngebakar surat itu. Tapi dia udah tahu maksudnya. Nah, di sini berarti kan ada sistem yang terorganisir dari atas ke bawah. Ngerti? Oke. Kenapa harus pakai surat ya? Kenapa dia nggak pakai telepon aja? Ya, balik lagi ada sebuah legalitas mungkin atau kesahan mungkin di surat itu yang mungkin pihak mereka aja yang tahu. Oke. Kayak surat perintah gitu loh. Tapi langsung dihancurin tuh suratnya. Biar gak jadi barang Bakar. bukti ya. Ya juga ya kalau secara telepon dan Bisa direkord dengan sekarang. Ada konsep sadap-sadapan, cerita sama orang ya belum tentu orang itu bisa lebih bisa kurang, dan juga nggak asal kan. Misalkan gua nih cerita kalau ada perintah gini, belum tentu gua bisa dipercaya kan. Cuma kalau ada surat legal kekuatannya kuat. Dan suratnya itu bukan kayak surat lembaran HPS putih, itu bukan. oh gitu ya. Bukan. Ada membaca memori aku ya. Iya. Dan aku mikirnya bukan dari kertas HPS putih, enggak, kertasnya agak beda. Jadi kayak itu tuh kayak surat perintah. Si Thomas Joly ini mendapat surat perintah. Dari atasan elit globalnya. Oke, langsung dieksekusi. Eksekusi. Nah, tapi kan Olimpiade ini kan acara negara, acara dunia. Nah, Gimana dengan kepala negaranya nih? nah itu kan 666 orang. Berarti kalau kepala negaranya ACC berarti Dia termasuk di dalam. iya. Selesai kan? Oh. Sesimpel itu menghitungnya. Jadi jangan pada akhirnya keanehan dan kebingungan kalau lu mentotalkan bahwa 666 orang, ya udah selesai di situ. Kalau ini orang mungkin ada bilang ini kan cocok logika, nggak ada cocok logika, ini benernya di situ. Jumlahnya banyak dan tersensus. Jadi mereka ada pendataan. Dan nama mereka tuh ada di dalam elit global Iya. itu. Elit global itu hanya akan terisi orang-orang yang pintar, ada status, atau dia bisa aja mengambil orang yang mungkin frekuensinya cocok Lebih dengan tepatnya mereka. orang-orang yang bermanfaat sih buat mereka. Gitu. Berarti orang itu udah memang jadi dia ambil gitu ya, bukan Iya. kayak Bisa dididik dulu kan, balik lagi kan. mungkin nggak kayak usiaku gini dia nampak dididik jadi elit global. Oh ya, berarti yang harus gue sampaikan ada tiga cara masuk ke 666 ini. Ya, tapi tahan dulu, 666 ini nih
yang tadi yang lo maksud tuh, baik secara dia kita ngomong prestasi lah ya. Nah, tergantung prestasinya, terkadang memang bisa masuk ke 66 itu, ke klan itu, atau memang di luar dari 666 itu, atau cuma jadi alat. Itu juga bisa. Contoh kayak artis-artis yang ya K-pop adalah bagian dari situ. Di situ. Aku bayangin sangat sibuk sekali kantor elit global pastinya ya. Dia mengurus satu dunia, Le. Ya kan terorganisir. Kebalik, Jen. Bukan mereka yang sibuk, dunia yang sibuk sama instruksi mereka. Oh iya juga ya. Jadi dunia mereka kan yang hanya mengkonsepkan ya ternak-ternak kayak kita nih yang jalan. Yang sibuk tuh ya kita. Iya gak sih, ibaratnya lo atasan nih. Lo suruh perintah, Jen buat ini. Yang sibuk siapa? Atasan lo apa? Ya lu lah. Iya. Ya, misalkan tapi kan dia memikirkan idenya juga cemerlang dong. Ya iya. Berarti dia sangat pintar gitu loh memikirkan idenya. Kalau idenya. dibilang sibuk, ya pintar sih. Ya kan balik lagi kan. Emang orang-orang memang orang-orang ahli di dalam situ. Makanya aku penasaran, memang ahli dan dia ambil atau jadi ada 3 masuk ke sini ya kita ngomong. Yang satu tadi kan jalur pernikahan. Kedua, dari penelitian kita ya, kita nggak ngambil dari internet segala macam, nggak. Kita punya perspektif penelitian, sudut pandang yang dari. Jadi kita kalau penelitian itu dari data-data kitab suci, dari data-data informasi yang beredar, terus dari data-data foto-foto, terus dari data-data supranatural. Dari situ kita cek energi segala macam bla bla bla, itu kita cek ya oke. Dari situ. Jadi mereka ini kalau di saat masuk ke orang, jadi ada 3 cara kan tadi masuknya. Pertama jalur pernikahan, kedua itu jalur adopsi, yang ketiga itu jalur prestasi. Nah terkadang prestasi ini bisa di luar bisa di dalam. Kalau dia dianggap benar-benar memang sekutunya mereka, maka dia akan berada di dalam satu klan itu. Cuman kalau mereka merasa kayak cuma prestasi tapi nggak nurut, lalu cuma jadi alat gua. Ada gitu? Ada. Ya biasanya bagian korban-korban penembakan terus dia juga ikutan mati, ya itu jadi alat doang. Dia itu. Kepala negaranya udah jadi bagian intinya dia. Konseptor udah bagian intinya dia. Jadi gini, gue harus kasih tahu, bukan tiba-tiba pemimpin negara tuh bergabung. Emang dasar dari memang dia di situ. Ngerti nggak sih? Dapat support. Dia karena bagian dari situ. Akhirnya jadi pemimpin negara. Ngerti kan? Jadi bukan tiba-tiba dia jadi presiden terus dia masuk klan itu, enggak. Dia bisa jadi kepala negara, bisa jadi karena support dari elit global, termasuk yang simbol patung itu. Jadi harusnya dia tidak masuk. Nah, tapi cuman nggak semua negara ya. Ada negara-negara penting yang mereka memang harus kuasai, mereka harus kuasai. Perancis salah satunya. Di situ. Cuma aku dengan elit global ingin menguasai dunia dari ekonomi, politik dan lain-lain, itu kan boleh dibilang udah tercapai ya? Iya, nah sekarang di fase perubahan, kan bakal ada perubahan ke depan, perubahan tatanan dunia baru, orang bilang the new world order itu. Mereka lagi menuju ke situ. Mereka merancang yang terbaru. The new order itu. Nah, maksud aku dengan mereka menampilkan, oke, aku ada. Dengan acara-acara pertunjukan yang kontroversi itu, apa pengaruhnya gitu dengan konsep mereka ke depannya? Bukannya kan dulu kita kayaknya jarang sekali orang bahas elit global ya? Iya. Jarang. Malah bukannya karena proses mereka lebih lancar. Media sosial kan nggak sekuat sekarang, nggak secanggih sekarang kalau zaman dulu. Jadi kurang terekspos zaman dulu. Iya. Kalau sekarang kan teknologi udah canggih, media sosial cepat di situ. Jadi gampang ke viral, gitu ya. Oke, kalau dulu kan nggak viral, proses mereka kayaknya lebih cepat, lebih mulus. Dengan sekarang yang media sosial lebih gampang viral, kenapa mereka harus menunjukkannya tuh
menunjukkan kalau mereka ada di acara Olimpiade itu. Bukannya bagus mereka diam-diam biar dunia itu semakin tidak tahu tentang mereka. Itu menjadi sebuah akan jadi banyak sebuah sudut pandang mungkin. Kayak satu, mereka memberikan sudut pandang eksistensi ada. Kedua, mereka mengancam. Lu jangan macam-macam sama kita. Acara Olimpiade sebesar ini aja aku bisa kuasain gitu ya. Iya, jadi intinya lu semua, ya intinya biar semua negara, dia bukan ngomong pribadi orang, dia udah ngomongin negara-negara. Oke, Jadi karena lu jangan macam-macam sama gua. Kayak itu yang kedua. Nah yang ketiga, sebenarnya mungkin kita mungkin next time bakal bikin konten yang lebih kuat lagi. Untuk mungkin memperjelas, mungkin ada penutupnya kan nanti ya. Kita nanti konten. Iya. Kita harus nyari simbol-simbol ini sekarang mengandung arti. Maksudnya apa? Jadi setiap itu tuh ada artinya buat masa depan. Cuman yang mengerti cuma mereka kebetulan. Nah gue nggak tahu kedetek nggak nanti di si Jolie ini. Oke Kak, jadi kalau kita sekarang mau lihat dari simbol-simbol. Jadi mereka kan pengen nunjukkan ke dunia, aku ada dan ini adalah satu ancaman juga kata Kak Adam untuk negara-negara yang lain gitu. Pasti mereka kan ada simbol-simbolnya. Nah, kalau dari ke acara The Last Supper yang mirip dengan acara The Last Supper itu, kira-kira simbol apa yang Kak Adam tangkap dari memorinya si Thomas Jolie ini? Nah itu kita harus pakai energi supernatural tuh. Bisa kan kalau kita bermain pendapat jatuhnya kan jadi perspektif yang pendapat biasa aja, normal aja. Kayaknya gue harus menggunakan masuk ke ranah astral frekuensi kalau gitu. Oke. Nanti mungkin gue akan cerita keadaan di sana. Nanti lo tanya aja. Oke. Cuman gue ceritain dulu kondisi di sana. Gue coba baca memori dia dulu ya. Kita mulai ya. Ya Tuhan, jauhkanlah dari semua manipulasi jahat, semua energi jahat dan semua kebohongan yang ada, dan tunjukkanlah kebenaran-Mu. Amin. Oke, gue mau masukin memorinya si Jolie ya. Iya, Thomas Jolie. Si Jolie dulu aja deh. Si Jolie ini jadi gue ngedapetin ada bertemu dengan banyak orang di sebuah ruangan dan termasuk ada Presiden Perancis juga. Ini udah lama ternyata. Yang gue detek dari pemikiran memori mereka, dari memori pikiran mereka ya. Itu tuh sudah didesain tahun lalu, awal tahun lalu, tahun 2023 ya, 2023 awal. Di situ tuh mereka udah ngobrol panjang lebar lah. Nah gue nggak tahu, cuman ada eksistensi Pak Bidin. Pak Bidin juga di situ, nggak tahu entah di situ, entah Google Meet, entah seperti apa, intinya ada seperti itu. Karena ada sebuah memori itu kayak Pak Bidin ini nyapa si Presiden Prancis itu kayak saudara nih, kayak saudara. Terus yang si Jolie itu kayak senyum gitu. Berarti di sana kadang melihat situasinya antara ada keakraban yang aneh gitu. Ada akrab atau gimana? Enggak, ada keakraban yang natural yang menurut gue aneh. Tapi akrabnya natural. Iya, akrabnya natural. Nah, tapi gue nggak tahu si Biden yang ini Biden kan ada 2 Biden. Ada 2 Biden. Satu tuh yang asli, satu lagi yang palsu. Nah, gue belum tahu nih. Pasti jelas yang palsu lah ya. Biden asli dan palsu? Ada 2 Biden pas kadang teliti satu. Dari itu. Nah dari memori ini gue dapet kan ternyata didesain udah tahun lalu awal.
Dan sebelum mereka mulai itu kayak mereka bilang kayak semoga kita diberkati leluhur kita. Kayak ya leluhur dia siapa gitu, ngerti gak sih? Ini mereka ini kayak punya agama pribadi gitu kan. Kayak agama keluarga. Ya memang gue rasain mereka tuh kayak punya agama keluarga. Mereka merancang untuk kegiatan di pas Olimpik itu ya, Olimpiade itu ya? Iya, mereka merancang di tahun lalu. Udah lama. 2023 Paris sudah terpilih belum sih? Hah? Atau masih pemilihan? Siapa? Olimpiade dilakukan di Paris. Nah kadang nggak tahu. Cuman ada orang muka-muka orang ini di situ. Nah terus kayak saling bertanya kabar gitu loh. Kayak terlalu aneh kalau mereka ini dibilang adalah apa ya kita ngomong pejabat ketemu pejabat ngerti kan? Oke, berarti lebih ke saudara ketemu Saudara. Berarti di sana itu Kak Adam nge-scan ada Thomas Jody, ada Presiden Prancis, ada Pak Bidin, dan ada kepala negara yang lain tak? Kepala negara yang lain juga ada. Gue nggak tahu kalau kepala negara yang lain gue kan nggak hafal. Cuman di situ ada banyak orang, bukan satu orang, bukan sedikit orang, tapi banyak, lumayan banyak. Cuman kalau gue trace, walaupun ada pengawal pun bagian dari situ. Oh, ada pejabat Indonesia nggak? Belum ada. Cuman mereka ngeliat, tapi mereka sempat ngebahas tentang Project Mars. Proyek Mars. Oke. Dan dia bilang kayak mendukung proyeknya si Elon Musk di situ. Jadi obrolan tuh kayak melebar ya. Jadi mereka tuh ada berproyek Olimpiade, Elon Musk, terus virus, dan makanan di makanan perang. Bisnis makanan perang. Ya soal itu kayak menggantikan kalau tiba-tiba terjadinya krisis. Jadi mereka membuat makanan model baru gitu. Untuk virusnya ini virus terbaru dong, bukan virus yang kayak COVID dong. Bukan, terbaru. Tapi di dalam itu nggak ada disebutkan jenis virus apa? Nggak disebutkan. Aku tadi sempat curiga, apakah Paris terpilih jadi tempat untuk diadakan Olimpiade itu juga ada campur tangannya elit global gitu, atau memang ya udah terpilih aja gitu? Biasanya sih iya. Biasanya iya, maksudnya ada hubungannya gitu ya, campur tangannya ya? Ada. Nah, di dalam pertemuan itu mereka kan pasti akan membahas dulu tentang yang Olimpiade dong, karena itu kan paling dekat. Mereka ada membahas gak tujuan dari perbagian yang mereka bikin? Ada. Perbagian maksudnya? Perbagian itu maksudnya kayak perjamuan LGBT yang mirip dengan perjamuan Kudus. Ada bahas gak tujuannya apa-apa gitu? Nah, ini gue lagi cari tahu. Yang gue tangkep dari memori-memori yang ada, seolah-olah mereka tuh lagi mau merusak sistem dari kitab suci. Merusak sistem kitab suci? Kitab suci yang mana? Agama yang mana satu kadang? Kalau gue ada merasa ya tujuannya pokoknya di situ, cuman mungkin akan berkembang ke semua agama, ngerti kan? Oke. Jadi semua kitab suci yang ada mereka pengen. Kalau gue rasa tuh mereka tuh akan menghancurkan satu agama dengan menggunakan membingungkan isi-isi yang di dalam kitab suci. Ada satu poin di situ. Nah kalau yang agama satu menghancurkannya dengan cara membumi hanguskan orangnya, ngerti kan? Mengapa? Membumi hanguskan orangnya.
atau imannya yang dihancurin. Oh, disesatkan. Ya, jadi orang-orangnya disesatin, dihancurin gitu, ngerti gak sih? Contoh kayak ada perang-perang itu kan, lo tau lah. Nah, di situ. Apa keuntungan mereka dengan menghancurkan kitab suci? Ya, itu iman, kembali lagi kan, mereka punya iman yang beda dari iman kita. Dan tujuan dari iman mereka adalah project-project yang mereka lakukan itu bagian dari iman mereka. Berarti? Apakah dia pengen kita ikut dengan satu keyakinan kayak dia? Ya kurang lebih ya nggak harus, karena kita dianggap mereka tuh kayak ternak aja. Jadi bikin kita tidak ada keyakinan dan cuman circle mereka aja yang punya keyakinan gitu. Iya. Cuma kalau gue tangkap ya, kalau boleh jujur ya, mereka semua elit global yang mereka ini mempunyai project adalah membuat semuanya ada dosa-dosa, semua sumber dosa itu dilimpahkan gitu, disediakan untuk kita gitu. Nah tinggal kita mau ambil apa enggak si ternak-ternak ini, kan sih? Jadi ya pasti diambil dong ya. Jadi project-project mereka membuat tempat dosanya, ngerti kan? Membuat alat dosanya. Cuman kalau soal menggunakan itu terserah kita. Jadi seolah-olah kita tuh lagi beradu. Istilahnya dia, kalau gue pakai itu alat, yang salah gue lah, bukan salah mereka, ngerti gak sih? Jadi mereka tuh pengen membuat si ternak-ternak ini berdosa poinnya. Ngerti kan? Ngerti. Cuman kalau dia hanya menyediakan, tergantung kita mau pakai atau tidak, itu masih bisa diterima ya, karena balik ke pilihan. Cuman aku takutnya dengan kuasanya mereka ini, mereka membuat kita, dia menyediakan dan membuat kita mau nggak mau harus pakai gitu loh. Ya itu kan sistemnya, makanya kita kejebak di situ. Makanya kadang kita ini ternak. Ngerti kan? Ternak yang harus menggunakan apa yang mereka sudah siapkan tanpa bisa nolak. Contoh kemarin kasus COVID, nolak dihukum kan? Iya. Mana aku sudah terima juga. Kan maksudnya itu kan yang suntikan itu kan? Iya. Jadi kondisinya kayak gitu. Jadi emang mereka tuh bikin sistem, mereka nyiapin alat terus kita yang gunakan berdasarkan free will kita. Terus tentu aja semua itu dipopulerkan sama mereka juga di situ. Karena kadang kan di Elwario itu kan ada divisi alkemis ya, dan meneliti tentang kesehatan. Contoh ya, kita ngomong gula buatan ya. Gula buatan tuh sebenarnya udah nggak bagus, cuman tetap disahkan sama yang paling atas ini. Sah, terus ke bawah pun sah gitu kan. Nggak boleh ada penolakan. Kebayang nggak lo? Sampai ke mungkin badan kesehatan negara itu karena di atas sudah bilang saya kita sah, nggak sih? Padahal secara penelitian per orang bahwa ini bahaya, ngerti kan? Cuman karena mereka juga nggak bisa nolak, ya udah. Nggak bisa ngapa-ngapain juga ya. Powernya pasti kurang juga dong. Nah, ya logika ya, logika manusiawi. Masa racun dibisnisin? Ya nggak sih? Masa racun dibisnisin? Kalau emang PBB itu orangnya netral dan semua bagian-bagian PBB itu bekerja dengan benar, otomatis gula buatan dan pengawet itu nggak ada harusnya. Ya, tapi bisa aja mereka misalkan gini ya, bisa aja mereka membuat counter, ini kan perkembangan zaman gitu kan ya kan? Nah terus gue bilang juga kan ke anak-anak peneliti, mereka kan buat proyek-proyek seperti itu, mereka kan pasti mengcounter, wah ini kan perkembangan zaman, pasti ada yang seperti ini. Nah akhirnya jadi konspirasi kan informasi penelitian itu kan. Nah, gue tanya kan ke Arga dan ke peneliti, ke Faustina, ke Selin, kan ada banyak kan. Faustina, Selin, Arga gitu, sama siapa? Karena anak divisi lain juga.
nggak bisa bang, nggak bisa. Dia bilang bisnis aja tuh nggak mungkin bisa, karena mereka tahu zat ini akan berubah jadi apa aja. Secara ilmiah zat ini berbahaya banget. Nah, gue nggak bisa jelasin karena gue bukan bidang gue. Mungkin next time nanti di Warrior itu akan dijelaskan. Nah, gue datanya udah ada di situ. Nah, terus bisnis pun ya yang punya mereka semua, ngerti gak sih? Perusahaan-perusahaan besar itu yang punya mereka semua. Kebayang nggak? Dan mereka melegalkan, ngerti nggak? Racun berjalan gitu kan. Oke. Tujuan mereka kan merusak ternak-ternaknya yang dia anggap ternak-ternak termasuk kita-kita ini kan. Dia bukan bagian dari keluarga intinya. Dan membuat zat yang berbahaya untuk kita-kita juga. Terus kemudian biar circle-nya tetap ada yang menghasilkan, dia juga menciptakan solusinya. Kayak gitu ya. Dia misalkan dia menciptakan solusinya, dia menciptakan masalahnya juga gitu ya. Jadi kita tuh kayak satu game dong. Iya, kayak rutenya di situ-situ aja. Dia bikin ya sama kayak pendahulunya dia atau si Satan itu lah, telurnya dia. Dia buat something penyakit, tapi dia juga bikin solusinya. Ternyata ada beberapa brand alat kesehatan itu dari Russell atau Rockefeller kalau nggak salah, pas dicek itu dari nama ininya, nama mesinnya. Kebayang alat kesehatan di situ. Aku coba cari informasi lagi ya. Aku penasaran dengan tujuan dari perjamuan itu. Kayak tujuan ya kadang mencari. Ya tadi kadang bilang untuk, nah ini gue baru dapat garis besar dulu. Itu dia pengen ada project mengotak-atik iman orang dari kitab suci itu, ngerti ya? Oke. Itu yang gue tahu. Tapi yang paling jelas di sini cuma ada agama Katolik, dari Kristen dan Islam gitu. Cuman baru agama itu. Karena itu termasuk agama yang cukup berpengaruh gitu ya, semua dunia ya. Di situ. Oke, berarti dia kayak itu adalah hal yang sebenarnya suci untuk satu agama, tapi sengaja aku nodai di acara sebesar ini gitu ya. Iya. Nah, terus itu berarti lebih ke penghinaan dong. Penghinaan dong. Ya, bukan penghinaan, malah dia pengen merusak dan menghina gitu lah ya. Iya. Karena iman orang nggak akan terganggu di situ dong. Orang pasti. Dan dia punya cara masing-masing untuk setiap agama. Agama ini menghadapinya atau merusaknya dengan cara A. Agama ini merusak dan menghancurkannya dengan cara B. Ngerti kan? Sistemnya beda. Di situ. Nah, terus, jadi udah tahu kan The Last Supper itu maksudnya apa? Di situ. Nah, tapi untuk yang tadi itu kan ada 3 lo bilang tadi. Ya, satu itu ada acara musik dan mereka menampilkan Ratu Perancis ya? Hah? Ratu Perancis ya? Ya, Ratu Marie Antoinette dengan kondisi kepalanya udah terpenggal gitu. Nah, kalau gue rasain di hall dulu karena gue nggak tahu sejarahnya, jadi gue nggak pernah komen. Gue tipe orang kalau gue nggak yakin gue nggak ngomong. Ini gue tahu dulu. Nah, yang ketiga apa tadi? Ketiga itu patung yang dianggap patung Liberty gitu. Oke. Kecaman Perancis ini anti Amerika. Padahal kan yang kita tahu kan hubungan Perancis sama Amerika kan oke-oke aja. Nah, kalau ke Liberty sebenarnya akan terjadinya perang. Kalau gue dapat simbol itu ya, simbol kepala patungnya dipukul dan tembak itu ya. Perang Dunia 3. Ada hubungan dengan Amerika? Ada, tentu ada. Karena dia yang harus berperan di situ. Oh, Amerikanya yang ikut berperang? Iya. Makanya ada simbol Liberty-nya. Di situ. Kita cari lagi ya. Dalam waktu dekat nggak sih Kak Adam perangnya mereka tuh? Nggak berani komen nih. Gue belum tahu nih.
Yang gue tahu di sini nih mereka mau menyibukkan fokus orang ke Ukraina, perang Rusia Ukraina. Cuman sebenarnya yang bakal jadi tombak perang juga tuh bakal di Cina sama Taiwan tuh. Di sini juga disetting sama dia. Mereka men-setting Cina dan Taiwan berperang gitu. Elit global. Iya. Kenapa mereka harus men-setting Taiwan dan Cina gitu loh? Karena di saat di situ ada perang, di saat Cina perang, Korea Selatan, Korea Utara langsung perang. Jadi perangnya global di mereka. Gitu kan? Jadi perang akan kemana-mana perginya. Di antara dua negara yang akan perang ini, Cina dan Taiwan, ada nggak kepala negaranya ya? Itu dalam elit global. Nah, gue belum tahu. Kalau Cina sih gue ragu ya kalau di elit global. Kalau Cina, kalau Rusia juga gue ragu. Di situ, makanya mereka nggak berontak, nggak ngikutin sistem Amerika. Korea Utara lebih tidak mungkin lagi ikut elit global ya. Itu udah fix tidak. Nah itu kadang belum tahu, gue bisa komentar. Gue coba cek lagi ya. Nah, jadi mereka ini kayak dikasih sebuah layar. Layar ini nih ada orang yang berkerudung hitam. Nah orang yang berkerudung hitam ini juga pernah kadang lihat waktu kontennya Presiden Israel. Berkerudung hitam ini dia ngomong menginstruksikan perintah. Isi perintahnya apa ya? Oh ya, kemarin kadang dengar Israel harus buat bait suci yang baru. Bait suci, tempat ibadah. Oke. Dia ngomong apa ya? Kalau astral kayak gini, kadang kalau mereka ngomong bahasa negara mereka tertranslate nggak? Ke lewat batin sih sebenarnya, makanya nggak harus cepet. Itu dari kalimat yang gue tangkap dari seorang yang berkerudung hitam itu, yang nggak kelihatan mukanya sama sekali itu. Dia bilang pengen, intinya pokoknya Satan harus jadi Tuhan. Yang berkerudung hitam? Iya, yang ngomong depan bidan segala macamnya ini yang tadi orang-orang tadi. Jadi dia mewakili negara Israel ya? Enggak. Jadi si orang ini gue nggak tahu siapa yang berkerudung hitam ini. Cuman pernah gue lihat di kontennya Presiden Israel, nanti kan. Cuman gue nggak tahu dia ini siapa. Susah gue track. Dia tuh kayak kosong, kayak nggak punya perasaan. Jadi gue nggak bisa detect, kosong gitu loh. Gak ada perasaan, itu konsepnya itu maksudnya orangnya kejam gitu ya? Oke. Ada lagi mereka juga ngedeteksi memang mereka bakal ngerasa akan ada banyak bencana. Dan mereka menyiapkan dana-dana pinjaman untuk mencari perhatian bangsa-bangsa dan untuk menyatukan dunia gitu lah. Jadi kayak ada orang krisis karena musibah gitu, terus di ujungnya banyak politik-politik di mana kayak harus nurut sama mereka gitu, ngerti gak? Jadi mereka meminjamkan uang ke negara itu dong? Iya. Oke, mungkin cukup dulu kalau untuk astral frekuensinya. Nanti next kita coba lagi ya. Gue udah lama nggak astral frekuensi jadi kayak kaget. Oke, tadi ngobrolnya gimana sih? Oke, tadi Kak Adam masuk ke kayak kalau aku sih imajinasinya kayak momen meeting gitu kali. Nah, iya, momen meeting gitu. Karena momen meeting itu kayak yang menjelaskan tentang ada orang-orang yang lagi meeting ngebahas tentang dunia, termasuk tentang yang gue sebutin tadi. Gue nggak tahu tadi nyebutin apa aja di situ. Tadi lo mau nanya apa? Nah sekarang kita secara teori dulu deh. Tadi
Aku ngeblank sih. Aku ngeblank dengan entah ngeblank atau takjub gitu loh dengan elit global ini. Gitu. Menurut aku sih hebat sekali Jadi mereka. poinnya gini, Jen. Ada sebuah klan yang memang di luar dari kita yang biasa ini. Ya. Klan ini dimana mempunyai agama sendiri, sebuah agama sendiri dan pengetahuan sendiri dan kesadaran sendiri. Oke, mereka lebih tahu daripada kita. Karena mereka yang merancang kan. Nah, dan di dalam sini nih, nggak semuanya manusia. Oh ya? Ya, ada makhluk lain. Maksudnya dari 666 nih? Ya, ada kita ngomong ada darah biru lah, ada darah yang lain lah, yang gue juga belum sampai deep banget tuh gue belum tahu. Darah biru itu bukan orang kaya ya maksudnya? Mungkin bukan darah biru ya. Kita bilang darah hitam kali ya. Darah hitam. Jadi sebuah keturunan yang agak lain. Keturunan antara manusia dan jin gitu maksudnya? Mungkin kayak gitu. Jadi tujuannya ini pokoknya intinya ingin. Dan mereka kalau mau kecil, mereka menguasai dunia, udah. Dan mereka memang menguasai dunia dari dulu. Dan mereka mempertahankan itu sampai sekarang. Kalau mereka aja menguasai dunia dan power mereka udah sekuat itu, siapa yang bisa ngalahin Kak Adam? Nah, balik lagi ke energi universe dan energi the monster. The monster pasti di pihak mereka dong. Ya, dan energi the universe pasti juga menghasilkan produk untuk melawan mereka. Nah, muncullah si Jinping ini, Putin. Si Putin dan ini termasuk tim universe Dia akan ini. munculin orang-orang yang punya kesadaran yang untuk melawan. Yang paling kecil, warrior. Yang paling kecil kayak semut gitu, bahkan debu gitu ya. Yang masih debu gitu, yang masih kecil, yang baru lahir tuh kayak warrior itu. Kalau Putin mungkin nggak berat cobaannya ya. Tapi kalau si Xi Jinping ini ya berat sekali ya, karena dunia berat. Karena dunia sudah kayak sangat anti China kayak gitu-gitu kan. Karena Dunia berat. Rusia juga berat. Rusia juga berat. Iya. Karena kan jarang sekali ada anti Rusia ya. Ya kalau itu lebih ke ini sih, maksudnya itu politik bisnis. Kalau zaman dulu tuh kita nggak bisa mencampurkan dengan, ya mungkin itu salah satu fitnah-fitnah juga mungkin. Cuman kalau dibilang kondisi Rusia Cina tuh hampir sama. Kadang virus yang pernah viral sampai memakan banyak korban. Itu benar berasal dari negara yang awal mulanya itu yang kena. Tahu lah gitu ya. Oke. Negara Ci gitu. Oke. Itu memang mereka yang bikin atau elit global bikin. Jadi terus memfitnah mereka atau gimana? Atau mereka kerjasama atau gimana sih? Negara Amerika ini itu emang udah dikuasai nama elit global. Emang itu ini negara punya mereka. Oke, yang Amerika. Ya, mereka juga bikin, mereka juga nanti. Oke. Nah, si negara Asia ini juga bikin. Oke. Sama-sama bikin. Virus yang dibikin. Iya. Oke. Dimanipulasi, bukan manipulasi, ya di otak-atik lah gitu. Memang tujuannya memang bikin virus. Ya. Oke. Untuk ya kebutuhan banyak hal lah. Nah, karena si elit global tahu, otomatis itu dihancurin dong. Dihancurin di kandangnya. Oke, karena negara Asia yang satu ini musuhnya elit global. Jadi karena elit global tahu dihancurin, akhirnya virus itu menyebar kemana-mana. Dan kena di negaranya. Menyebar juga bukan menyebar di dia doang, memang juga mereka nyiapin ke yang lain-lain. Jadi memang ada virus-virus yang memang sudah ada yang dilepas di momentum saat itu, bukan cuma dari situ doang, ngerti kan? Oh, jadi kesempatan. Biar masif. Oke, jadi biar masif. Si negara Asia ini udah ada virus, dihancurin, akhirnya virus itu menyebar di negara Asianya itu, memakan banyak korban. Ya, ke semua negara-negara yang memang kan juga siapin dan dilepas.
Siapa yang melepas itu? Ya, jadi kan ada dua sumber yang dilepas. Oke, jadi karena si Amerika dilepas juga. Jadi di situ dilepas juga. Kalau yang negara Asia ini kan karena dihancurin akhirnya lepas. Jadi Amerika mengambil kesempatan, wah ini ada virus yang sudah terkenal dari negara Asia. Ya udah deh sekalian, dan dia bilang itu dari negara Asia. Padahal dua-duanya berperan gitu ya. Satunya karena diledakin, satunya ya udah aku lepaskan. Bukan diledakin juga sih, lebih dibocorkan supaya harus pokoknya biar keluar lah gimana ya. Biar virus itu menyebar gitu ya. Di situ yang kan akhirnya disalahin dia kan. Iya. Asia kan, padahal sama-sama bikin. Jadi kesempatan biar dunia membenci gitu ya. Nah, sekarang virus yang akan dibikin yang terbaru ini, sebenarnya tahu virus-virus ini sudah banyak yang meramal akan ada virus baru gini-gini. Iya, benar. Dan itu adalah virus yang berhubungan dengan LGBT katanya. Apakah itu juga termasuk dalam tanda di Olimpiade itu? Virus yang berhubungan dengan LGBT? Iya. Gitu. Ada berita akan ada timbulnya virus yang efeknya itu dari LGBT. Aku baru tahu tuh. Iya, jadi virus itu akan lebih cepat menyebar ketika mereka melakukan kelainan seks kayak gitu, dan itu bisa dilakukan oleh LGBT kayak gitu, dan virus itu akan menyebar lebih cepat dan itu lebih ganas dari COVID. Jadi maksudnya gini, virus itu akan menyebar melalui hubungan kelainan yang biasa dilakukan oleh LGBT gitu. Gitu. Maksudnya kalau COVID kan lewat pernafasan. Kalau mereka tuh lebih ke sana. Tapi nggak menutup kemungkinan kita juga akan ketular kalau terlalu instan gitu loh. Oke, gini aja kali. Mungkin kita akan nonton lagi. Kita akan cari lebih detail lagi tentang virus terbaru yang akan datang ya. Jangan-jangan katanya sih udah datang. Cuma belum heboh aja. Karena kita nunggu closingan dari penutupan dari Olimpiade nanti ya. Mana tahu ada kode-kode baru gitu ya. Baru kita tapi nanti kadang cari lagi yang data-data ini. Kadang bakal cari lebih detail lagi, pada akhirnya kita bisa dapat informasi yang lebih banyak lagi gitu. Mungkin dari kadang cukup kali ya. Seru sih nontonnya. Oke, mungkin kamu ada yang mau sampaikan? Nggak ada sih. Dari ngobrol-ngobrol tadi sih aku ngerasa kayak aku malah takjub pula sama elit global ya. Kalau Kak Adam kan mungkin ingin memusnahkan si elit global ya, aku malah terinspirasi sekali gitu loh. Mungkin secara pergerakan mereka bagus. Gitu, kayak kita mau mengatur satu organisasi itu nggak gampang gitu, tapi mereka tuh mengatur satu dunia gitu. Karena dari dulu Jen, aku selalu mikir SOP apa yang mereka pakai gitu ya. Kekejaman. Ada SOP mereka tuh SOP peringatan, terus pentiadaan. Jadi satu peringatan nggak nurut, nggak nurut lagi, hilang loh. Jadi 6 ini juga ada penghakiman juga, ada SOP. Ikut atau buy? Iya, intinya lo nggak bisa keluar. Karena lo di saat lo masuk ke situ, agama lo baru udah agama mereka. Jadi lo bukan berdasarkan keanggotaan doang, atau bukan ke klan dong atau ke keluarga dong, bukan. Agama lo berubah. Penasaran presidennya elit global siapa gitu loh? Pemimpinnya. Nah, aku juga belum tahu. Ya kan? Penasaran banget. Berarti dia sangat pinter sekali gitu loh. Itu kan isinya orang pinter. Intinya tingkatan ada atas, tengah, bawah. Ada cucung-cucungnya. Iya. Mengontrol orang yang pinter itu kan bukan hal yang gampang gitu. Iya. Nah, belum tentu juga 6-6 itu mereka nggak ada beda pendapat. Iya. Mereka bisa satu misi, satu visi gitu. Itu bagi aku tuh kayak hebat banget. Ya tergantung pemimpinnya siapa. Kalau pemimpinnya agak lain, ya udah. Kan aku udah bilang di dalam sini nih, di dalam klan ini itu ada sosok, ada rahasia. Jadi dua, ada sosok, ada rahasia.
mau orang pintar sekali apapun, ya otomatis dia takjub dengan dua ini. Sosoknya bukan manusia biasa. Terus ditambah lagi banyak rahasia yang lo nggak tahu. Mungkin sekian dulu kali ya. Lo ada pesan nggak, Jen? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau untuk ini. Mungkin pokoknya kita bakal ngonten ini lagi setelah penutupan dari Olimpiade. Kita bakal astral frekuensi lagi kalau gitu. Dari gue cukup. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyi loncengnya. Oke, kalau gitu ditunggu konten-konten berikutnya. Bye.